Di video kali ini, gue akan kembali mengisahkan sebuah animasi Minecraft horor yang menceritakan kisah 6 manusia kotak-kotak yang sedang camping di tengah hutan. Namun sayangnya mereka harus dihadapkan dengan sesosok manusia serigala yang siap mengeksekusi mereka satu persatu. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sebuah bus sekolah berisikan 5 orang siswa dan 1 orang pembina yang siap berkemping ria di sebuah hutan belantara. Dan seperti biasa, agar memudahkan penyebutan nama, anggaplah kelima siswa calon jenazah ini bernama Derp, Steve, Zombie, Elsa, dan Alex. Sementara pembinanya sendiri, agar namanya kerenan dikit, kita panggil saja manusia kotak ini dengan panggilan Bapak Robert. Pak Robert yang khawatir murid-muridnya ngebokep di tengah hutan, ia kemudian menyita seluruh handphone muridnya agar perkemahannya bisa berjalan sesuai rencana. Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanannya untuk sampai ke perkemahan dengan dipandu oleh Pak Robert. Namun di sisi lain, di sepanjang perjalanan, Steve dan Alex justru memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Cie, yang lagi PDKT-an. PDKT sih ya, PDKT aja. Cuman ya, jangan megang bantal portable juga dong. Kan gak enak sama yang nonton. Ya, kita berdoa saja semoga tidak ada adegan pengecasan di sini. Singkat cerita, setelah mendaki gunung lewati lembah, mereka akhirnya sampai di perkemahan dan membuat api unggun sembari mendengarkan cerita horor dari zombie yang menceritakan tentang rumor mengenai kemunculan manusia serigala setiap bulan purnama tiba. Oh ya, di sini gue lupa ngasih tahu ke kalian semua bahwa salah satu di antara mereka berlima, Elsa, merupakan satu-satunya NPC yang paru-parunya mengalami turun mesin sehingga membuat nafasnya mudah menyentuh limit dan harus menghisap inhaler setiap detiknya agar dirinya tidak bertemu Tuhan. Namun di saat mereka sedang asik-asiknya ngumpul dan ngegibah, tiba-tiba saja Pak Robert berflicker mengagetkan mereka semua sehingga membuat murid-muridnya langsung recall ke tendanya masing-masing. Dan disinilah keanehan mulai terjadi, yang dimana pada malam itu bulan purnama sudah memasuki fase caper sehingga menghasilkan pemandangan bulan purnama bulat sempurna alias bulan purnama penuh. Namun begitu melihat bulan purnama, Pak Robert justru langsung bersembunyi masuk ke dalam tendanya seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan tak lama kemudian scene pun kembali berpindah memperlihatkan si bengek yang tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya dikarenakan telinganya memiliki pendengaran layaknya ibu-ibu julid yang mampu mendengar seluruh suara di bumi beserta isinya. Seperti biasa, layaknya film-film horor pada umumnya, ketika si MC mendengar suara-suara aneh dan mengerikan, bukannya lanjut tidur minta tolong atau kabur, MC kita yang otaknya ketinggalan di zaman dinosaurus ini, ia justru mendatangi sumber suara tersebut untuk mengajaknya by one. Namun sayangnya, senter Elsa yang hanya diisi baterai jam tangan, seketika saja senternya padam yang membuatnya secara tidak sengaja menemukan suatu sosok yang sangat mengerikan. Elsa yang mulanya memiliki asma, begitu melihat penampakan, sontak saja asmanya hilang dan seketika skill atletnya keluar sehingga mampu berlari dengan kecepatan 15 km per detik. Namun sayangnya kaki Elsa harus terslidingkan oleh sebuah ranting pohon berbobot 1 ton dan secara tidak sengaja Elsa melihat Pak Robert yang sedang bertransformasi menjadi manusia serigala. Ini gua nggak salah lihat judul kan? Judulnya Werewolf loh, manusia serigala. Tapi kok bentukannya kayak gini? Itu mata atau kelereng banyak amat? Keesokan harinya, di saat Derp, Steve, Zombie, dan Alex terbangun, mereka dikejutkan dengan inhaler milik Elsa yang tergeletak di tanah. Namun mereka tidak dapat menemukan Elsa di dalam tendanya. Khawatir sesuatu yang buruk terjadi pada Elsa, mereka berempat kemudian bekerja sama mencari keberadaan Elsa. Namun mereka malah menemukan tanda-tanda yang tidak wajar seperti bekas cakaran pada batang pohon, kacamata milik Elsa, dan potongan lengan bagian kanan milik Elsa. Zombie yang kala itu kaget hendak menelepon polisi. Ketika ia meraba boolnya, ia baru ingat bahwa handphone seluruh siswa disimpan di dalam tas milik Pak Robert. Namun ketika mereka mereview tenda si Robert, mereka malah mendapati tenda miliknya yang rusak penuh dengan cakaran dan juga seluruh iPhone siswa yang disulap menjadi iPhone geprek. Dan satu-satunya barang yang bisa mereka gunakan hanyalah kompas milik Pak Robert untuk menuntun mereka pulang. Dengan dipandu Steve sebagai pemimpin, mereka kemudian memutuskan untuk keluar dari hutan tersebut daripada harus bernasib sama seperti Elsa. Hingga akhirnya setelah seharian mengelilingi hutan, mereka akhirnya berhasil pulang kembali ke perkemahan.
Ya, alias mereka cuma muter-muter doang. Si Ijo yang memiliki kesabaran setipis iman kalian, ia kemudian menyalahkan Steve dan lebih memilih memisahkan diri dari rombongan serta mencari jalan keluarnya sendiri dengan ditemani oleh sahabatnya Derp. Kini kelompok mereka terbagi menjadi dua kubu. Steve dan Alex yang mencari jalan keluar dengan bermodalkan kompas, sementara Derp dan Zombie yang mencari jalan keluar dengan bermodalkan iman, takwa, dan gacha. Namun sayangnya sepertinya sang animator lebih berpihak kepada Steve dan Alex, sehingga Derp dan Zombie harus dipertemukan dengan Pak Robert yang sudah berubah skin elit menjadi manusia serigala. Dan di saat Zombie Ijo berusaha kabur melarikan diri, temannya Derp justru menantang Pak Robert untuk buy one karena akibat Pak Robert lah teman bengeknya Elsa harus mati secara mengenaskan. Dengan dipersenjatai nyali dan keyakinan, Derp kemudian langsung berlari ke arah Pak Robert. Namun belum ada 5 detik pertarungan dimulai, Derp sudah harus tewas mokat mencium tanah yang kini nasibnya nggak beda jauh dengan Elsa. Ya tinggal nunggu dimakan aja sih ini mah. Zombie yang mengetahui dirinya lah yang akan menjadi korban geprek selanjutnya, ia kemudian langsung berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri mengingat dosa dan utang-utangnya masih sangat banyak. Namun sayangnya mengingat ranting pohon di film ini bisa nyelengkat orang secara otomatis, kini Zombie harus terdeletkan dari dunia serta menyusul teman-temannya ke Isekai. Dan setelah mengirim kedua temannya kepada Yang Maha Kuasa, kini tibalah waktunya bagi Steve dan Alex untuk beradu mekanik dengan manusia serigala. Buset, siapa yang naruh iklan di sini? Kini dua MC Minecraft kesayangan admin harus bekerja sama untuk melawan werewolf dengan hanya bermodalkan tangan kosong dan sedikit bantuan dari sutradara. Di saat Steve hampir di-finish oleh werewolf, tiba-tiba saja Alex berteriak layaknya monyet di kebun binatang yang membuat Steve masih bisa bernafas dan melakukan serangan balik kepada werewolf. Namun untungnya Steve diberi sedikit bantuan oleh developer dengan menurunkan petir Eudora kepada werewolf yang membuat sekujur tubuhnya terbakar api neraka. Gak semua sih. Tapi ternyata petir developer hanya memberikan 0,001 damage kepada werewolf yang membuatnya masih sanggup berdiri dan siap mempertemukan Steve ke hadapan Munkar Nakir. Sementara itu sang animator yang maksa nggak mau MC kesayangannya mati konyol, ia kemudian mengsummon ranting pohon yang dari tadi cuma bisa nyelengkat orang. Kini si ranting bisa dipergunakan oleh Steve sebagai senjata untuk mencolok mata werewolf. Dan sebagai kenang-kenangan perpisahan, werewolf memberikan cakaran terakhirnya kepada Steve sebelum akhirnya ia harus terjun bebas dari atas tebing dan nyungsruk di atas pohon. Namun alhamdulillahnya setelah dicakar werewolf, Steve masih diberikan kesempatan hidup oleh developer dan hanya meninggalkan luka goresan kecil di tubuhnya. Hingga akhirnya setelah capek beradu mekanik melawan werewolf, mereka kemudian berhasil menemukan jalan keluar dari hutan kematian dan menggeletakkan diri mereka di tengah jalan agar mudah meminta pertolongan. Singkat cerita, setelah seminggu bersetubuh dengan aspal, mereka akhirnya diselamatkan oleh kepolisian setempat dan langsung dimintai keterangan atas apa yang sebenarnya sudah menimpa mereka berdua. Ini sutradaranya malas bikin dubbing suara atau gimana? Suaranya kayak orang stroke lagi dicabut nyawa, anjir. Hingga akhirnya di saat Steve hendak dibawa ke puskesmas terdekat, tiba-tiba saja Pak Robert muncul dari dalam hutan dengan kondisi penuh luka bakar dan mengalami luka kecil di bagian mata kirinya. Steve yang ingat bahwa ia telah menusuk mata kiri werewolf, ia kemudian baru menyadari bahwa werewolf yang selama ini membunuh dan meneror teman-temannya adalah Pak Robert alias guru pembimbingnya sendiri. Dan cerita pun ditutup dengan Pak Robert yang memberikan tatapan mengerikan kepada Steve seolah-olah memberitahu bahwa akan ada sesuatu yang buruk menimpa dirinya. Terkadang untuk menggapai sesuatu yang sulit dibutuhkan kerja sama tim yang solid, bukan tim yang berhati sempit dan bertindak seolah-olah dirinya adalah langit. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah yang dikatakan para sesepuh agar manusia tidak bersifat angkuh demi terciptanya persatuan dan kesatuan yang utuh.